Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey. Saya adalah mahasiswa 2019 Kimia Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang degradasi lingkungan atau penurunan kualitas dari sebuah lingkungan. Nah, apa itu degradasi lingkungan? Jadi degradasi lingkungan itu adalah penurunan kualitas dari sebuah lingkungan yang dimana komponen-komponen lingkungan tersebut tidak berfungsi secara baik, tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Misalnya kita ambil contoh adalah sebuah sungai yang dimana sungai tersebut awalnya adalah sebuah sumber kehidupan untuk minum, untuk mandi, untuk segala macam yang berkaitan dengan kehidupan. Ketika sungai tersebut mengalami penurunan kualitas yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, pencemaran air, sehingga sungai tersebut tidak dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Akibat pencemaran, sungai tidak dapat menjadi sumber air untuk minum, sumber air untuk mandi, karena itu sudah terkontaminasi. Nah, lalu apa penyebabnya? Nah, penyebabnya ada dua, ada alam dan tentu saja manusia. Dari alam, ada gunung meletus, ada longsor, ada banjir gitu, yang menyebabkan dimana akibat dari gunung meletus juga bisa dapat menyebabkan sebuah tempat itu terkontaminasi oleh karbon, oleh zat-zat beracun. Maksud saya zat-zat beracun. Nah, di sini yang diakibatkan oleh manusia, di sini kita bisa lihat contohnya dari sebuah sungai yang awalnya sungai tersebut ini adalah jernih gitu loh. Kita bisa lihat sekarang ini disebabkan oleh manusia, oleh limbah pabrik, dari deterjen. Ini adalah yang disebabkan oleh manusia gitu. Penurunan kualitas sebuah sungai yang awalnya jernih tadi, dan ini sungai ini tidak bisa digunakan lagi gitu. Tidak bisa menjadi sumber untuk minum, sumber air untuk minum, sumber air untuk mandi, karena ini udah terkontaminasi oleh zat-zat beracun. Nah, ini juga dari asap pabrik. Asap pabrik ini dapat membuat penurunan kualitas lingkungan gitu. Dari asap pabrik ini, udara yang di sebuah daerah itu bisa tercemar, bahkan tidak bisa dihirup lagi. Juga dapat menyebabkan hujan asam gitu loh. Karena itu tadi limbah asap, limbah yang dikeluarkan ke lingkungan tanpa difilter, tanpa didaur ulang, ini akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Nah, ini yang menurutku adalah faktor terbesar dari penurunan kualitas lingkungan adalah sampah. Karena akibat dari sampah ini, sumber-sumber air yang tersedia dari sebuah lingkungan itu menjadi menurun, sehingga tidak dapat lagi digunakan gitu. Lalu apa akibatnya? Tentu saja banyak akibatnya. Akibatnya bisa menyebabkan banjir seperti ini yang terjadi di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Bahkan dalam waktu dekat akan kembali banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung. Nah, kenapa Sungai Ciliwung meluap? Ya karena itu tadi, karena banyak sampah di situ. Sehingga sungai tersebut meluap gitu loh. Dan ini juga salah satu hal yang membuat Sungai Ciliwung itu menjadi sumber penyakit dan tidak dapat dikonsumsi gitu.
Lalu ketika kita membahas akibatnya banyak gitu, banyak sebuah daerah yang awalnya dapat ditempati lalu terpapar radiasi oleh oleh dan udara yang terkontaminasi sehingga tempat tersebut tidak dapat digunakan lagi gitu. Ya tidak dapat ditempati lagi. Banyak kalau mau membicarakan tentang akibat dari penurunan kualitas, tentu saja berkaitan langsung dengan manusia itu sendiri. Dan selanjutnya global warming. Nah, global warming ini atau pemanasan global ini disebabkan oleh efek dari rumah kaca yang membuat udara di dunia, di bumi ini menjadi naik atau jadi naik. Nah, ini akibat dari global warming di sebuah daerah yang di mana daerah tersebut mengalami perubahan cuaca secara drastis, di mana di tempat tersebut tidak turun hujan untuk waktu yang lama, yang awalnya setiap bulan setiap setengah bulan itu akan mengalami pergantian iklim. Ini menjadi pergantian musim, jadi kemarau berkepanjangan. Ini juga salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan. Jadi jika dihubungkan dengan penurunan kualitas lingkungan, global warming ini merupakan salah satu penyebabnya gitu. Bukan jadi faktor utama, tidak. Jadi salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan. Seperti ini mencairnya gletser ini membuat volume dari air laut itu naik sehingga dapat menenggelamkan sebuah pulau gitu, atau membuat sebagian daratan itu menjadi tenggelam. Nah, jika kita membahas bagaimana apa sih pengaruh global warming terhadap lingkungan, itu juga dapat menurunkan kualitas dari sebuah lingkungan. Jika di sebuah daerah itu panas, yang awalnya ada mayem gitulah, sehingga akibat ini banyak organisme mati, banyak tumbuhan mati, banyak hewan juga mati karena jika daerah tersebut sangat panas itu, ya lingkungan hidupnya kan jadi turun gitu, penurunan kualitas dari sebuah lingkungan gitu. Nah, lalu kita hubungkan lagi nih penyebab global warming itu apa? Ya efek dari rumah kaca gitu. Jadi efek dari rumah kaca itu membuat ozon kita ini lama-lama menipis. Ulah siapa lagi ini? Ulah manusia gitu. Lalu bagaimana solusinya? Ketika kita berbicara, oh sampah ini penyebabnya, oh manusia, kamu cuma bisa bicara gitu. Nah, sebagai mahasiswa saya memberikan beberapa sedikit solusi gitu. Penggunaan plastik aja, penggunaan plastik, di mana plastik itu ketika dibuang kan, manusia ini susah dibilangin ya, ketika dibuang itu dapat terurai gitu loh. Jadi plastik yang ramah lingkungan, terus juga bensin yang ramah lingkungan. Lalu banyak hal-hal kecil yang seharusnya dilakukan dan dapat berefek besar gitu. Kita sediakan banyak kotak tempat sampah sehingga sampah-sampah tersebut bisa dibuang pada tempatnya. Karena sekarang jika misal dari sebuah jalan itu cuma satu, maka satu tempat sampah pastinya orang-orang masih banyak yang akan membuang sampah berserakan gitu. Kenapa yang saya tekankan sampah ya, karena ini masalah yang dampaknya sekarang ini terlihat gitu. Baik dari banjir, baik dari air yang terkontaminasi dan sebagainya macamnya.
Nah, selanjutnya adalah pabrik limbah ini. Limbah pabrik ini seharusnya pemilik pemilik pabrik, pemilik PT, pemilik institusi ini menyadari bahwa limbah yang itu seharusnya didaur ulang dan tidak boleh dibuang sembarangan gitu loh. Mereka harus punya tempat limbah khusus gitu loh. Itu yang ingin sedikit saya tekankan gitu. Jika eh, jika yang mempunyai efek besar seperti halnya efek rumah kaca ini kan akan sangat sulit untuk eh, menanganinya karena sekarang kaca itu udah di mana-mana gitu loh. Jadi kita cuma bisa mengurangi penggunaan tersebut, penggunaan rumah kaca, sehingga ozon kita itu akan tahan lebih lama gitu. Karena ketika ozon jebol udah gitu loh, terbakar semua oleh matahari yang tidak disaring oleh ozon. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.